Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yandrandi Zaputra. Saya berasal dari kelas 3F Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang jawaban dari ujian akhir semester saya. Yang pertama yaitu sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi seorang pelanggar. Faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal. Dari mana hukum itu dapat ditemukan? Ada juga macam sumber hukum. Macam sumber hukum yaitu yang pertama sumber hukum formal. Sumber hukum formal yaitu sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan dan mengikat. Sumber hukum formal meliputi beberapa hal seperti undang-undang, meliputi semua bentuk peraturan perundang-undangan dalam pengertian materi, bukan hanya dalam arti formal. Kebiasaan, perbuatan manusia atau lembaga yang dilakukan secara berulang-ulang mengenai hal yang sama. Jika kebiasaan diterima masyarakat luas dan merasa wajib, maka kebiasaan itu dipandang sebagai hukum tidak tertulis. Keputusan hakim. Keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya. Traktat. Perjanjian antara dua negara atau lebih mengenai masalah-masalah tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Ada juga pendapat ahli, pendapat para sarjana hukum memilih pengaruh dalam mengambil keputusan bagi hakim, yaitu doktrin. Yang kedua, sumber hukum materi. Sumber hukum materi merupakan sumber dari mana materi hukum diambil. Sumber hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi. Contohnya sumber hukum materi seperti agama, kesusilaan. Yang kedua, subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia yang sudah barang tentu berdasar dari sistem hukum Belanda, ialah individu dan badan hukum. Yang kedua, objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum. Jika masih bingung, gampangnya, objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum, manusia atau badan hukum. Biasanya objek hukum inilah nantinya yang menjadi sumber masalah hukum yang terjadi antara subjek hukum. Yang ketiga yaitu berbicara tentang hak. Hak adalah sesuatu yang harus manusia dapatkan sejak masih di dalam kandungan, mengacu pada suatu yang diperoleh, suatu yang harus didapatkan oleh setiap manusia. Seperti contoh hak ikut serta dalam bela negara, itu di sisi negara. Hak ikut serta dalam pertahanan negara, hak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan di negara, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kalau di sisi keluarga juga contoh hak yaitu hak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari anggota keluarga, berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman dalam berkeluarga, hak mendapatkan makanan yang bergizi, hak dihormati dari anggota keluarga yang lain. Yang kedua, berbicara tentang kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan, sesuatu tanggung jawab. Setiap manusia memiliki kewajiban. Contoh kewajiban itu seperti wajib dalam pendidikan dasar, itu telah dijelaskan di pasal 31 ayat 2. Wajib menaati peraturan di pemerintah, wajib menaati peraturan daerah setempat dan lingkungan sekitar, wajib membayar pajak, dan juga dijelaskan wajib ikut serta dalam bela negara. Nomor 4, peristiwa hukum membawa akibat yang diatur oleh hukum, ataupun dapat dikatakan sebagai keadaan, kejadian atau sikap yang menimbulkan tindakan hukum. Peristiwa hukum sendiri menjadi pemicu dalam timbulnya hukum. Ketika peristiwa hukum dilakukan dengan sendiri, ada hukum yang berlaku. Contoh sederhana yaitu sidang pengadilan, yang mana dalam sebuah sidang menimbulkan tindakan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, terjadi karena adanya
hukum melahirkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain. Hubungan hukum timbul secara otomatis dengan atau tanpa perjanjian tertulis. Contoh, pernahkah kita naik kendaraan umum, katakanlah taksi. Ketika kita menaiki taksi, kemudian bertanya kepada tujuan kita, diantaranya lah kita ke sana. Setelah sampai ke tempat tujuan, apakah kita lantas turun dan pergi begitu saja? Tentu saja tidak. Sebelum pergi kita perlu membayar. Itulah contoh yang terjadi dalam hubungan hukum ketika terdapat peristiwa hukum dan melahirkan hak dan kewajiban antar pihak. Walaupun kita tidak melakukan perjanjian sebelum dengan supir tersebut, kita diwajibkan untuk membayar setelah diantarkan ke tempat tujuan. Ada juga akibat hukum. Merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Contoh, usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum. Atau dengan adanya pengampuan, lenyaplah kecakapan